Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Video kali ini saudara, viral kembali bagaimana seorang ustadz menginjak-injak Alkitab iman kekristenan. Dan kita akan mendengar saudara, apa tanggapan seorang murtadid tentang ini, saudara. Dan saya percaya tanggapannya ini pasti akan menggegerkan Ustadz sang penghujat Yesus Kristus. Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Tadi dinjaknya Alkitab, apa Alkitab? Yang nggak terima lah. Saudaraku, kita masih membahas bagaimana para mukalab itu yang begitu menghina iman kekristenan, tetapi mereka tidak pernah menyadari karena hinaan terhadap iman kekristenan bagi mereka itu adalah dakwah. Mereka menyampaikan kebenaran. Padahal setiap tuduhan mereka itu tanpa bisa mereka buktikan. Seperti yang pernah seorang mukalab menuduh bahwa Yeshua HaMasyiah menikah, punya anak, bahkan ada yang menuduh kalau Yeshua HaMasyiah berzina. Nah, tuduhan ini lagi-lagi tidak bisa mereka buktikan, saudara. Nah, ini adalah kebencian yang sangat luar biasa yang mereka tuduhkan terhadap iman kekristenan. Saudaraku, para pecinta channel Jehabaget, yang mereka lihat pembalasan kita terhadap mereka. Ketika kita meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan, ketika kita membenarkan apa yang selama ini mereka tuduhkan, apa yang selama ini mereka fitnahkan, kita luruskan dan kita benarkan sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan ayat Alkitab, tanpa pernah kita kurangi dan tanpa pernah kita tambahkan. Mereka tidak bisa terima dan kita dibentur dengan hukum penistaan agama. Nah, Bapak Ibu, para pencinta channel Jehabaget, saya mengajak kita semua untuk melihat satu dua firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan buat orang-orang yang begitu membenci kita, Bapak Ibu? Nah, ingat, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Mungkin mereka akan terbebas dengan hukum penistaan agama. Kemungkinan, saudara. Kalaupun tidak terbebas, ya, itu paling 5 bulan. Dan perlakuan mereka, ketika mereka tersandung hukum penistaan agama, itu berbeda sekali dengan orang Kristen yang mengalami hukum penistaan agama. Perbedaannya itu begitu nyata kita lihat, saudara. Seperti saudara kita Bapak Muhammad Kece, apa yang beliau alami ketika tersandung dengan hukum penistaan agama. Penyiksaan demi penyiksaan terjadi. Digebukin, dipukul, dan disempat dikasih tinja ke dalam mulut. Dan wajah Bapak Muhammad Kece dileburi dengan tinja, dengan saudara. Dan apa yang mereka lakukan itu, bagi sebagian orang, itu dianggap adalah azab daripada Allah SWT. Maka Allah SWT mengadab Bapak Muhammad Kece di dalam tahanan ketika tersandung dengan hukum penistaan agama. Ini yang sering sekali diucapkan, dikatakan, disampaikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan iman kekristenan. Begitu iman mereka dipertanyakan. Padahal ada ayat yang dibaca oleh saudara kita Bapak Muhammad Kece, dibenturkan dengan hukum penistaan agama, dan di dalam tahanan disiksa. Penyiksaan yang dialami oleh Bapak Muhammad Kece dianggap oleh agama itu atau dianggap oleh mereka bahwa Bapak Muhammad Kece disiksa atau kena azab daripada Allah SWT. Nah, kita melihat Yahya Waloni tersandung dengan hukum penistaan agama. Apa yang disampaikan dan apa yang diduduhkan, fitnahan-fitnahan Yahya Waloni terhadap iman kekristenan tidak pernah bisa dibuktikan. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Jadi dia mengatakan omdo. Dengan penuh amarah kebencian, dia menghina dan mengolok-olok iman kekristenan. Tersandung hukum. Berapa lama? 5 bulan, saudara. 5 bulan. Keluar dari situ, mengulangi lagi. Dianggap dakwah. Dianggap menyampaikan kebenaran. Dengan hinaan, cacian, makian dianggap menyampaikan kebenaran. Kita bantah dengan dalil ada ayat. Ya, bisa kita buktikan, dianggap penistaan. Nah, saudaraku, para pencinta channel Jehabaget, mengerikan bila Tuhan yang akan membalasnya. Sangat mengerikan, saudara. Di dunia mereka bisa lolos, tetapi dengan hukum Tuhan tidak akan bisa lolos. Karena Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun. Ketika diperhadapkan dengan hukum Tuhan, tidak bisa ngelak, tidak bisa bersilat lidah, tidak bisa membantah. Karena Tuhan memperlihatkan CCTV
ketika orang itu berhadapan dengan mahkamahnya Tuhan nantinya, ketika berdiri di hadapan hakim yang maha adil. Mengerikan sekali. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 30 dan ayat 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bapak Ibu, ngeri. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Sangat mengerikan saudara bila jatuh ke tangan Elohim yang hidup. Bila jatuh dalam penghakiman Tuhan, itu sangat mengerikan. Kita tidak ada ampun lagi. Kita tidak bisa lagi minta ampun. Kita tidak bisa lagi minta maaf. Sudah tidak ada waktu lagi. Maka waktunya adalah di masa di dunia ini. Kita harus perbaiki, dan kita harus perbaiki. Nah, saudara, kita sekarang melihat bagaimana kata kitab Roma 12 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Yahweh. Itulah kata firman Tuhan, ya. Aku akan menuntut pembalasan nantinya, saudara. Jadi kepada para mukallaf, bertobatlah. Sudah tidak kamu imani, kamu hina lagi. Ya, seolah-olah dengan kamu hina itu kamu mendapatkan pahala, atau kamu lagi beribadah kepada Tuhanmu. Atau seolah-olah memang ada perintah Tuhanmu, sehingga kamu setiap saat kalian, para mukallaf menghina iman kekristenan. Nanti ketika kami counter, kami luruskan, kebakaran jenggot, lalu kalian teriak nama Tuhan dan ajak demo, ada yang ajak jihad segala macam bla 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 bla, banyak hal yang mereka lakukan, saudara. Ingat, kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segala-galanya. Kita tidak perlu membela Tuhan. Iman kekristenan tidak perlu membela Tuhan. Tuhan yang membela kita, saudara. Tetapi masa kita di dunia ini kita punya hak, ya. Ada hak-hak kita yang akan diberikan oleh negara, oleh bangsa kita. Tetapi bila hak kita juga diabaikan oleh bangsa dan negara kita, Bapak Ibu, terhadap para pencemooh, penghina iman kekristenan, maka kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara, Tuhan pasti turun tangan. Saudara tahu, para mukallaf yang menghina iman kekristenan, selama ini tidak bisa tidur mereka. Apalagi si Julius HMC, tidak bisa tidur. Maka setiap hari kita melihat bagaimana dia mencari pembenaran dirinya supaya tidak tersandung dengan hukum penistaan agama. Padahal semuanya ini dimulai dari dia. Ya, dimulai dari dia. Dia pintar sekali bersilat lidah. Tidak pernah saudara melihat si Julius HMC dan teman-temannya membahas Al-Quran, apa yang diimani, membahas taharah, bagaimana suci menyucikan, bagaimana cara berwudu, tata sholat, adab budi pekerti, atau hadiskah, atau kitab-kitab puding, tidak pernah mereka bahas. Karena ilmu mereka tidak sampai ke sana. Bisa-bisa Bapak Ibu, mereka pun jarang melakukan sholat. Karena sibuk menghina iman kekristenan. Jarang melakukan sholat. Atau jangan-jangan mereka tidak akan bisa menghafal, ya, doa sholat. Coba saudara tanya kepada para mukallaf itu, bisa nggak kamu sholat? Ya, mungkin gerakan sholat bisa. Tetapi bacaan dalam sholat, mereka tahu tidak? Bisa baca tidak? Bisa hafal tidak? Setelah mereka hafal, tahu arti tidak? Itu ditanyakan. Supaya mereka tidak asik menghina iman kekristenan, saudara. Nah, kalau kita bicara seperti ini, dianggap kita juga penistaan. Maka susah, saudara. Tetapi kita harus sampaikan. Supaya mereka sadar sedikit, ya. Sedikit saja sadar. Sedikit saja, Bapak Ibu. Ya, kalau Bang Rudy Yohanes bilang, sang debater bilang bahwa mereka itu sudah keledai liar. Tidak akan jinak sebelum ditunggangi oleh Yesus HaMasyiah. Tidak akan jinak. Ya, tetap keledai liar. Kita melihat ayat yang ke-20, masih di Roma 12. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Hebat, luar biasa Alkitab, ya. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah, ya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kata firman Tuhan? Nah, saudaraku, para pencinta channel Dalam Baget, kepada para penghujat iman kekristenan, mengerikan sekali bila itu terjadi pada mereka, saudara. Tidak ada ampun nantinya ketika mereka diperhadapkan di hadapan mahkamah Tuhan.
Ketika mereka berdiri di hadapan hakim yang maha adil, diperlihatkan, dipertontonkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Bagaimana ocehan mereka terhadap iman kekristenan. Bagaimana hinaan mereka terhadap Yeshua HaMasiah. Bagaimana mereka menggambarkan Yeshua HaMasiah dengan olok-olokan dan tertawaan mereka. Nanti mereka akan minta ampun, saudara. Akan terkencing-kencing di depan hakim yang maha adil, mereka minta ampun. Tetapi sudah terlambat. Dan mereka tidak akan sanggup melihat perkara-perkara yang mereka lakukan di dunia ini. Maka dari itu, saudaraku, para pencinta Sinode Jalabaget, ayo kita terus berdoa kepada Tuhan supaya penghina-penghina kekristenan, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan lembutkan hati mereka. Bila tidak, saudara, ya seperti kata Bang Sang Debater ya, kita serahkan mereka kepada iblis. Nanti biar iblis yang berperkara dengan mereka selama di dunia ini. Nanti kalau mereka sudah mati, ya berperkara dengan Tuhan. Akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video tadi. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita melihat begitu mereka membenci kekristenan. Bahkan tidak suka dengan Alkitab kekristenan. Sehingga sang ustadz ini, saudara, dengan muka yang marah dan geram, dia menginjak-injak Alkitab, kepercayaan orang Kristen. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Alkitab kekristenan bukanlah logos, bukanlah hanya seperti cerita-cerita dongeng, tetapi Alkitab adalah firman Allah itu sendiri. Setan tidak suka kepada firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus dibawa ke dalam pencobaan di padang gurun, ketika dia dicobai supaya dalam keadaan lapar, Yesus berkata, ada tertulis, ada firman, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan berkali-kali Yesus dicobai di padang gurun, dan berkali-kali hal yang sama Tuhan menjawab dengan firman yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara berkati Tuhan, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah hikmat Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah untuk mengajar kita, untuk menghisapkan kita akan dosa, untuk mengingatkan kita. Bahkan firman Tuhan itu untuk menyadarkan kita, umat Kristen khususnya, bahkan orang-orang yang akan membaca firman-Nya. Saudara, jangan heran kalau kekristenan dihina, jangan heran. Tapi biarlah kita semakin kuat, ya, semakin diserang, semakin diinjak-injak, kita semakin kuat imannya kepada Tuhan. Kiranya lewat video ini Tuhan memberkati kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga isilah di komentar yang membangun supaya orang-orang melihatnya diberkati lewat video ini. Tuhan memberkati kita. Salam.